Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam rangkaian ibadah salat Isya berjamaah dengan majelis ilmu. Dan majelis ilmu kita khususon hari ini adalah tentang Bulughul Maram, dan kita memulai dengan kurban. Dan malam ini kita pembukaan. Jadi belum membahas Bulughul Maramnya, tapi pembukaannya dulu. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat dari riwayat Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amal shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-asr." Tidak ada hari yang mana amal soleh itu ganjarannya lebih besar daripada hari ini. Para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah ya Rasul, dan bahkan jihad juga tidak bisa mengungguli. Qala kata Nabi SAW, walal jihadu fisabilillah, bahkan jihad pun tidak. Nah, hari yang 10 ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi kemudian Nabi mengecualikan jihad yang bisa mengungguli itu adalah illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, seorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, membawa semuanya. Falam yarji min dzalika syai', dan dia tidak pulang membawa apapun kecuali tinggal nama, meninggal. Maka gitu, amal di 10 awal Dzulhijjah 1 sampai 10 itu pahalanya besar sekali. Sehingga ketika kemudian kita mengerti, memahami bahwasanya ibadah di 10 hari terakhir itu dengan biasanya tahajud, puasa, kemudian baca Quran, terus berdoa, sedekah, dan seterusnya 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Nah, maka itu tinggal dengan geser ke bulan Dzulhijjah, sehingga dengan bisa mendapatkan faedah dari keutamaan yang ada. Dan dalam konteks 10 Dzulhijjah yang awal itu juga ditegaskan lagi di dalam Al-Quran, dari hadis di dalam Al-Quran. Allah berfirman, wal fajri, demi fajar, demi waktu fajar, walayalin asar, dan demi malam yang 10, wasyafi wal watar, dan demi yang genap dan yang ganjil. Maka kalau kita membaca terjemahannya kalau malam yang 10 itu mungkin versi kita adalah 10 malam terakhir Ramadan. Tapi ketika kita buka kitab tafsir yang terbaik itu kan ayat ditafsirkan dengan ayat diterjemahkan dengan hadis. Maka ayat diterjemahkan dengan hadis, Nabi SAW bersabda, innal asrul adha, 10 yang dimaksud itu 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu 10 saat terjadinya kurban. Wal fitro, dan yang ganjil yaum Arafah, hari Arafah tanggal 9-nya. Wasyafi, dan yang genap yaitu yaum nahar, hari kurban tanggal 10-nya. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat kalau kurban itu adalah syariat. Dan syariat yang pertama kali melakukan itu adalah putranya Nabi Adam, Habil dan Qabil, yang diminta untuk berkurban. Si Habil berkurban kambing yang gemuk, si Qabil berkurban buah yang busuk. Nah, untuk mengindikasikan diterimanya kurban itu ada api yang menyambar dari langit. Diterimalah kurbannya si Habil, Qabil enggak. Qabil nesu, cemburu, kemudian saudaranya dibunuh, dan itu menjadi pembunuhan pertama di muka bumi. Nah, kemudian didatangilah si Qabil ini burung gagak. Burung gagak juga membunuh si burung gagak yang lain. Kemudian burung gagak ini nguruki burung gagak yang dibunuh itu. Disitulah kemudian Qabil belajar, ternyata nek bar mateni kudu dipendem. Berarti nek wong sakniki niku sing do mateni dibuat ning jalan tol, dibuat ning macam-macam niku lho. Itu ternyata enggak lebih pintar daripada burung gagak. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya, syariat berikutnya itu ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada kisah yang menarik pada Quran surat As-Saffat ayat 102 dan 107, dan ada hikmah yang sangat besar, pelajaran yang besar di dalamnya. Allah berfirman, qala ya bunayya ini arafil manami ani atbawa fangdur madza taro. Ya bunayya niku nek disebut Jawa lecah bagus. Wahai anakku, Indonesia makan tau, tapi nek Jawa lecah bagus. Ini arafil manami ani atbawa, aku ndek ngimpi beleh kowe.
Famdur madata kira-kira piye pendapatmu? Qala, seorang bapak yang solih melahirkan anak yang solih. Anak solih pun menjawab, ya abadi if'al ma tu'mar. Bapak, bopo, romo, semoga manglampahi napa ingkang dipun dawuhaken dening Gusti Allah. Satajiduni insyaallah minas syakirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku menjadi anak yang sabar. Pramila, ini dalam dunia parenting, dalam dunia pendidikan anak, pendidikan terbaik ini mboten mung ngongkon, tapi nyontoni. Artinya ketika orang tua itu solih, maka anaknya akan solih. Sehingga ini bisa digunakan untuk mengukur seberapa solih kita. Ketika kita nyuruh putra kita, sholat, oleh putra ini jawab, Pak, dawuh, siap. Niku berarti putranya solih, insya Allah bapaknya solih. Tapi nek jawaban ini sholat, gah. Ini harus kita introspeksi ini. Kita seperti apa nih gitu kan. Maka UPP dan Allah Subhanahu wa taala banyak loh bapak ibu itu yang sekolah putranya dan sekolah Islam. Yang sekolah itu nggih diajari sholat, diajari ngaji. Kan omah ya ora sholat. Nah adalah Pak era sholat. Dan sekolah itu sing setrik hubungan apik ayu-ayu gitu kan. Tapi dan omah kok hubungan dan delok pokoke brondolan iki. Kula sedih meleh nek niku anake digoncengi kudungan komplit pokoke ngeterke putrane malah gak ada cedak gitu. Enten ngoten niku dadi papasan ngoten ya kok ngene malah. Maka UPP dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian firman Allah ayat yang ke-103-nya falamma aslama wa lil jabin. Begitu dua orang bapak dan anak yang soleh ini sudah pasrah semeleh-seleh atas perintah Allah dan si anak sudah diletakkan pelipisnya niki di tempat siap digorok gitu kan. Wanadahu ayya Ibrahim, kami seru wahai Ibrahim, kusek-kusek qad sadaqta ru'ya, wis kok bener ke ngimpimu. Maka ini pentingnya menghadirkan pembenaran dalam hati ini. Ketika datang syariat kita harus membenarkan dulu. Kami nawa atau enggak, jangan kemudian lari dulu. Bahkan Ibrahim yang diminta untuk menyembelih putranya pun dia membenarkan. Kemudian inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang baik, orang yang ihsan. Inna hadza lahwal balaul mubin. Ini cobaan buat seorang hamba. Kira-kira kamu manut apa enggak? Makanya kalau Nabi Ibrahim dicoba keimanannya, kita pun tentu iya. Makanya ketika Nabi Ibrahim dicoba anaknya, Nabi Ibrahim manut, kita enggak diminta untuk melih putra kita. Karena syariat melih putra itu mboten enten. Makanya nanti enten wong ngaku cekel polisi ngomong anak mau boleh enggak ngimpi Nabi Ibrahim, enggak iki sapa gitu. Nah, maka hal seperti ini hati-hati karena banyak orang-orang yang ngeklaim ngimpi enggak jelas seperti itu. Nah, maka Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cuma cobaan buat kamu. Wa fadainahu bidzibhin adim, maka akan kami tebus itu anakmu dengan sembelihan yang besar, domba yang besar. Sehingga orang yang beriman ketika kemudian datang perintah, tidak ada kemungkinan lain kecuali mengatakan sami'na wa ata'na, dan dia mengimani kalau apa yang dia keluarkan, dia sembelih itu pasti diganti, pasti. Namun kadang kejelekan kita sebagai manusia itu nek setoke duit itu bayangannya kudu balik duit. Padahal Pak, Bu, ketika panjenengan kemudian sudah mengeluarkan harta, sejumlah harta, misal 3 juta, 3,5 atau 4 juta dan seterusnya, kemudian jadi sembelihan, Allah janjikan untuk dikembalikan dan pasti dikembalikan. Hanya saja mungkin bentuknya yang lain. Misal jenengan bayangke nek 3 yuta balike ya misal ping 4 ya berarti 12 yuta. Bayangke jenengan balike 12 yuta. Ternyata jenengan ndak ke rumah sakit. Tanggane ke rumah sakit kelangan 12 yuta. Nah, jenengan terus mikir, "Oh, alhamdulillah aku sehat ra kelangan 12 yuta." Maka terkadang nikmat Allah itu tidak bisa dikuantifikasikan, tidak bisa diangkakan, karena bisa jadi nilainya lebih besar. Makanya Allah mengatakan wa ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Nek kamu mau ngitung, enggak akan kehitung. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Karena apa? Karena banyak orang itu boleh lebih ibadiah syukur, lali syukur. Nikmat itu selalu dibayangin nek ketoke duit balik duit, ketoke duit balik duit, sampai ada ustaz yang mengatakan toh, pokoknya nggak sedekah nanti dibalikkan sekian, makanya kini titip aku kan gitu. Nek kamu bawa mobil, mana kunci sama STNK-nya kan kalau nih gitu, bawa motor sini kunci sama STNK-nya, bawa dompet sini dompetnya dikosongi, nanti Allah yang ganti, Allah yang tuker. Terus saya kan biaya ini go, nopo kijang Innova zaman dulu tiga kunci sama STNK-nya gitu. Sekian bulan, sekian tahun kok ora nopo netes-netes. Akhirnya saatnya di WA,
koran atas yotak ini malah doya-oyak dealer kok nyawur gitu. Ya itu loh, agama itu kalau kemudian dijadikan barang dagangan dan dikontekkan harus selalu duit itu niku. Akhirnya nalar logika sudah nggak jalan lagi. Dimas Kanjeng ngetoknya duit jadi duit, percaya. Parah melek Dimas Kanjeng ngomong ngetoknya sertifikat, sertifikatnya jadi ganda, yo percaya. Padahal sertifikat ganda itu berarti kan lemahnya melar gitu kan. Nek lemahnya melar berarti bumi ini tambah gede kan? Nah, mungkin itu. Makanya logika-logika itu jadi rusak buat orang-orang yang kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu terkait dengan Dzulhijjahnya. Lalu terkait kurbannya Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah berkurban. Sehingga orang yang sholat harusnya kurban, orang yang kurban ya kudu sholat. Makanya nanti dalam bab Ramadan ada orang yang bertanya kepada seorang ulama, apa hukum puasa orang yang tidak sholat? Beliau mengatakan puasanya sah, gugur kewajibannya, tapi tidak punya pahala. Makanya orang yang sholat harusnya kurban, mau kurban kudu sholat. Ben apa? Ben pahalanya dapat utuh. Bukan cuma sekedar menggugurkan syariat yang dia harus kerjakan karena mampu. Makanya ayat ini didukung oleh hadis tapi mengatakan man kana lahu sa'atan, sapa wong sing duwe kelonggaran walam yudohi kok ora gelem kurban wala ya kurban mushola, jangan dekat-dekat mushola kami. Nah, mushola kalau di Indonesia niku masjid kecil yang tidak digunakan buat Jumatan. Nanti nek masjid niku ten kantor, nah berarti tidak digunakan buat sholat maghrib, isya, subuh karena biaya terkantor kan namun di pagi hari. Nah mungkin yang perumahan itu berarti tidak digunakan buat sholat duhur kali asar karena orang-orangnya do kantor kan itu musola. Tapi kalau kemudian konteksnya adalah di Arab, bahasa Arab, musola itu tanah lapang yang digunakan buat sholat. Jadi bedakan antara musola di sini di sana. Nah sehingga Nabi mengatakan nek misal korban dua kemampuan gak gelem ojo do moro rene. Tapi ini bukan berarti tidak boleh sholat. Ini namanya mimbabil wa'id, sebuah ancaman yang maknanya tidak meminta kita introspeksi nek tenan kita itu orang sholat kudune korban. Jangan sampai gitu kan kita punya pemahaman loh berarti aku gandeng korban tak rasa sholat, ini keliru. Bagaimana ayat mengatakan wawailul lil musholin, celakalah buat orang yang sholat terus itu mau nyadari itu tak rasa sholat ya sholat ciloko betul gitu. Harus ditutup ya alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang melalaikan diri dari sholatnya, yaitu sholat duhur dari asar, asar dari maghrib, maghrib dari isya, itu orang melalaikan itu. Nah sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah disebutkan bahwasanya orang yang sholat harus berkorban, orang yang kurban harus sholat, apalagi dua kemampuan. Atau dengan terbiaya ngeles, aku orang mampu, buktinya aku orang dendeng, kok merokok orang mandek. Nah itu pertanyaan lagi. Artinya kalau kita naudzubillah ya termasuk orang yang merokok gitu kan, maka kita harus berpikir misalnya merokok seminggu 7 kali ya, apa dicelengi sing loro sing telu gitu loh. Cepok kecelengan niku nek kira-kira nek rata-rata sedina 10.000 niku nutup akhir tahun ya tetap kecandak niku beli korban. Korban niku tanggalnya sudah tertentu, wayahnya sudah tertentu sehingga itu bisa di-planning. Nah, orang beriman itu memplanning. Makanya hari ini kalau kita lihat TV niku enten biaya pindah kaji, bakul sayur, berkombo dino nyelengi 20.000. Mungkin enten tukang parkir, berkombo dino nyelengi 30.000 atau pinten dan seterusnya. Itu menunjukkan keimanan yang dia proses setiap hari dalam kalimat adwa muhal wa in qalla, ajek senajan sithik, itu yang disebut dengan istiqomah. Bukan kemudian mencari korban untuk kedua kali. Nek duwe nek duwe artinya alasan duwe padahal dino-dino rokok. Terus dikoninya lagi saurane nek tak jalani kok tak dicukil, tak dipecah jalanane. Carane nek mboten kersa jalane dipecah atau kesenggol pecah. Iku tabung melon niku lek dibolongi. Nah, telepon niku duwite. Nanti kok nek pengen ngeprok jalangane tabung melon itu problem-problem ora bakal pecah. Nek niat itu lho, tapi kan ora niat. Karena ada niat ya sudah gitu kan. Kalau nanti teng Aceh niku enten masjid niku kotak infake mungkin kerep ilang ya nih. Dadi nganggo tabung gas 50 kilo lho, Pak. Ditanam teng lemah nganggo cor-coran terus dibolong. Jadi nek ajeng jujung ya jujung ngene ya. Kalau sama dicek di foto nih, kalau foto di daerah Aceh pundi, Aceh tengah wadah pundi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang itu niat maka dia akan berusaha. Sehingga tapi ada orang beriman, idza du'u ila Allah wa rasulih, kalau kemudian dipanggil menuju Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada ucapan kecuali sami'na wa ata'na. Wa
wa ulaika humul muflihun, dan inilah orang-orang yang beruntung. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung ini kemudian akan mendapatkan ganjaran di akhirat karena ketakwaan dan keimanannya, dan ternyata di dunia pun dia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengganti yang baik. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, bahkan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Sehingga gantinya itu mesti lebih baik. Tak mungkin enggak lebih baik. Kemudian pada ayat yang lain dikatakan, "Man ladzi yuridullahu qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa yang kemudian memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan, dan pelipat gandanya itu berkali-kali. Nikel nek mung 3 yuta dari 3 juta kan itu mboten nikel. Nek nikel niku 3 yuta dari 1 yuta, 3 yuta dari 30 yuta. Makanya ketika kita mau jujur, Allah itu memberikan nikmat pada kita itu banyak sekali. Sampai ada seorang bapak masuk ICU dan enggak lain obatnya cuma ditancap ke oksigen. Begitu rampung ditagih 600 real. Dari situ bapak itu enggak ada tagihan itu 600 real, kemudian dipengke 4.000 ya sekitar 2 juta 400. Niku wacane niku berbes. Saya kok kalau dokter itu, kenapa Pak mengenai pun mantun kok kemudian malah nangis. Saya baru sadar ternyata bukan sedino regone semini. Nah, kita semua ditagih semua nonton bendino atau mungkin ya akumulasi setahun lah bangkrut kabeh gitu. Makanya pentingnya untuk menghayati kesyukuran demi kesyukuran itu, karena Allah mengembalikan. Makanya saya selalu nyontohkannya kan. Ketika jenengan misal nyekolah ke putra adalah yang lancar, bareng rampung sekolah on time lulus, bareng rampung lulus kerja, bareng kerja ketemu jodoh, kemudian gadah putu. Wah, luar biasa. Niku gak ada nikmat lain yang lebih luar biasa daripada niku. Pun mulai dengan purno terus Pak Joko ngene iki terus delok putu ganteng-ganteng, seger-seger, sehat, terus putrane yo kerja, boten nganggur, enggak ada lain kecuali cuma bisa bersyukur. Dan bisa jadi doa-doa jenengan panjatkan, mungkin jenengan mun kaya nyun niki mungkin boten kabul jenengan, nah kabul itu putrane. Ngoten. Kula ada cerita, bapak kula niku wong macul nandur nopo sing saged ditandur. Tapi setiap kali nanam mesti sering nggak berhasil. Buktinya nopo, modalnya itu kan tidak balik. Otomatis ibu saya komplain, kenapa? Karena tidak berujung modal. Nah, ting komplainnya kan mulo. Ini terakhir budutnya tambah, itu tambahin. Nah, bapak saya itu kalau nanam padi nggak berhasil. Nah, ada sebagian petak sawah bukan miliknya, sawah sewan. Itu ditanami sayur biar bendino enak duitnya gitu. Nah, kadang sayur juga di pasar regone mboten sae. Nah, ketika enggak bagus harganya niku didumke tanggane. Dadi ketoke duit tandur didumke tanggane gitu kan. Nah, ibu saya sering protes komplain kok untuk ngene rugi segala macam gitu kan. Tapi yang saya rasakan putra-putranya bapak saya itu tidak ada yang nganggur. Terus sehat-sehat semua, bahkan utuhnya itu ada kalau 15 16 itu kayak sholat yang main kabeh sholat gitu kan. Tidak ada sing dadak dikongkon wangel gitu. Nah, disitulah kemudian kita harus berpikir, oh terkadang nikmat itu nggak selalu datangnya di pas kita, mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Yang penting kita istiqomah. Pramila dalam kisah Musa dan Khidir, Musa itu kemudian mendapati ada seorang anak yang punya tinggalan di bawah sebuah tembok rumahnya, tapi temboknya runtuh. Kemudian Khidir mengajak untuk membangunkan rumah itu. Musa penasaran, nggak mau tidak diteke urusannya apa. Kemudian Khidir menjawab, wa kana abuhuma sholihah, bapak cah loro iki wong saleh. Makanya bapak yang soleh itu akan menghasilkan anak yang soleh, dan lebih jauh lagi ketika orang tua yang soleh ini meninggal, dia pun anak yang soleh ini akan dijaga. Bahkan bapak soleh yang dimaksud dalam hal ini dalam kisah Musa dan Khidir ini, ketika kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, itu bapak 7 tingkat ke atas. Jadi bukan kemudian bapak langsung, nanti mbah, buyut, canggah, wareng, sampai turunnya sampai 7. Makanya dengan ketika sudah meninggal, buru-buru ngawasi buyut, ngawasi putu atau putra aja mungkin sudah tidak bisa. Nggak kayak sebagian orang yang meyakini rohnya tekon, gitu ya. Maka kita aja nggak bisa ngawasi putra kita, maka yang bisa mengawasi cuma Allah. Maka dari situ kita mensolehkan diri dan kembali kepada tema utang ini. Allah berfirman, anfik ya ibnu Adam, unfik alaih, infaqo wahai ibnu Adam, qurban wahai ibnu Adam, maka akan tak balas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait kurban yang menarik, kalau kembali ke kisah Nabi Adam, putranya Nabi Adam tadi, maka
kurban yang diterima itu disambar geni dari langit. Yang kembali ke kisah Nabi Ibrahim, maka kurbannya menyembelih putranya tapi gak jadi. Maka di kita tidak disuruh kurban yang nanti disambar api, juga tidak disuruh menyembelih putra, tapi disuruh beli hewan disembelih, dan untuk kita sendiri dagingnya semuanya, yo daging yo kulit yo semuanya. Nek perlu kasarnya sak serindil itu kita. Sampai Allah mengatakan la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwasanya daging-daging dan darah hewan kurban itu tidak akan nyampe ke Allah dalam artian sampai mabur ke langit itu hilang, sering monggah ke langit boten. Tapi yang naik ke Allah itu cuma takwanya. Makanya kurban yang terbaik yang dilandasi dengan takwa. Nah, karena ini pembukaan, saya buka dengan ketakwaan yang dimaksud apa. Misal disebutkan dalam sebuah hadis tentang minimal kurban yang bisa kita lakukan. Dari Atha bin Yasar, beliau bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat, kaifa kanat duhaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kurban pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, kana rajulun yudhi bi syati anhu wa an ahli baiti. Pada waktu itu seorang kepala keluarga itu berkurban satu untuk dia dan keluarganya. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagian kita kadang itu ngurutke, Pak Joko kok boten kurban tak niki? Ini giliran bojo kula. Kan kula pun tahun wingi. Nah, yang bener niku kurbannya tetap atas nama Pak Joko dan anggota keluarganya. Ngoten. Nah, kemudian Nabi melanjutkan fayakulun panganen. Terus wahyu imun kasihkan buat orang lain untuk dimakan. Nanti ada orang yang salah praktek yaitu apa? Di black dewe, di pangan dewe. Jadi kalau pas dolan ten ngomahe niku mejane gede banget enten bakso, enten tongkol, kabeh enten masakan kurbane dhewe niku. Kalau nganti gede-gede lho sapi sak meja ngene iki terus piye gitu kan. Akhirnya gini ujung-ujungnya dia marahin loro gitu. Nek loro apa ya terus syariatnya sing salah kan buatan orangnya. Kenapa? Tidak mencermati ujar bahasanya fayakulun makanan, wajib imut kayak nopong ya biar makanan kan ngoten. Makanya nanti ada masjid lagi yang kemudian mereka sepakat gak boleh dibuat masak-masakan dimakan bareng-bareng, gak boleh. Udah didongeng mentahan. Bahasanya wayun imun ini kan mangan nih. Kan mangan ini berarti dimakan kayak tau. Terus wong dia ya itu mangan. Jadi didongeng mentah ya asal dimasaknya dibutuh nopo. Ngoten. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada lagi orang yang salah praktek lagi. Belum apa? Saya ditanya, boleh enggak korban saya kirim keluar kota luar negeri? Boleh. Bahkan keluar angkasa boleh. Cuman saya tanya balik nih Pak. Jenengan nek ngirim korban keluar kota atau keluar negeri, niku jenengan kan kampung itu korban mboten? Enggak. Nah terus jenengan jalur catatan niku, jalur. Berarti enggak sesuai dengan bunyi ayat bunyi hadis ini. Bunyinya fayakulun panganan apa korban dhewe itu. Wayu imun dan kemudian bagikan. Artinya nek jenengan kersa ngirim dumugi pundi kemawon, maka korbannya pun setunggal kali siji dikirim, siji dibeleh ten kampung. Terus kalau tengok boleh, niku dengan lampai setahun pindah nopo, maksudnya 1 tahun ini dilakukan gitu, besok enggak, atau tiap tahun kayak gitu. Dia mengatakan tiap tahun. Berarti tiap tahun dengan makan dari korban ini bukan makan dari korban jenengan. Iya loh, kan sudah nggak tepat kayak gitu. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seorang Muslim harusnya kemudian memahami setiap teks yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya korban itu ibadah kepada Allah naik set. Tapi juga karena Allah sudah pastikan ini gak sama dengan konteks Nabi Adam dan juga zaman Nabi Ibrahim, maka dagingnya itu untuk kita, maka untuk kita pun juga untuk dibagikan, bukan kemudian kita makan sendiri atau kita kirim semuanya. Jadi ada istilah hulu dan taksir, berlebihan dan kekurangan. Nah kita di tengah, disembelih di tempat kita, dimakan oleh kita, sebagian kita bagikan. Kok oke banget bisa dipindahkan keluar kota bahkan keluar negeri. Artinya semua dengan mau kirim kemanapun silakan. Saya nggak perlu sebut daerah-daerahnya silakan. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebutkan ya. Nah, jadi yang dibahas tentang poin-poinnya juga poin-poin umum saja. Nah kemudian terkait iuran. Nah iuran disebutkan oleh Ibnu Abbas mengisahkan tentang yang dilakukan Nabi SAW. Beliau mengatakan fastarokna fil baqarati an sab'atin. Pada waktu itu kami itu bersarikat dalam sapi itu 7. Mungkin ada
masjid Pak, kalau lebih ngertos. Jadi kalau itu ngisi pengawasan tentang daerah Hulu Jaten itu masjid itu enten sekawan, yang kalau di siji wong boten di campur antara NU Muhammadiyah, kayak akan di kudu plek-plek wong Islam boten niku. Nah, niku nggih kula lebih ngertos. Terus itu masjid RDI musim pundi boten mudeng. Niku terus kan jamaahnya apa sugih. Nah, senajan apa sugih pokoknya benar-benar setoran 10% itu tetap gitu. Nah, pas giliran korban, udune itu kan dibagi pintu, itu buatan. Wes, duitnya piro dilumpuke, enak sing kudu 1 juta, enak sing kudu 500, begitu lumpuh untuk sampai itu kok ini. Akhirnya ya enak sing kudu wong 11, wong 12, wong 13 itu sudah salah ya itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika memang sanggup 7 silakan itu maksimal. Kalau lebih banyak tidak boleh, kurang dari itu lebih baik. Sehingga nanti dalam kurban urutannya disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwasanya al-afdal minal udhohi, ini juga di sini ada kekeliruan kita. Disebutkan bahwasanya yang afdal dalam kurban yang pertama al-ibnu wal baqar, unta dan sapi, in doha biha kamilah, kalau disembelih sendiri dewean. Nah, summa kemudian doknu, summal makzu, kemudian domba, kemudian kambing kacang. Kalau sendirian lagi ya memang kambing dan domba itu sendirian. Summa sakul badanati, summa sakul baqarah, kemudian 1/7 unta, 1/7 sapi. Sehingga di kita kan persepsinya ada iuran 1/7 sapi itu lebih baik daripada domba. Nah, sebenarnya dalam syariat dalam Islam domba 1 ekor itu secara keutamaan lebih utama daripada sapi. Tapi ini bukan berarti wajib domba, nggak boleh sapi, boleh. Misalnya dengan gadah penyakit darah tinggi, makan wedhus, nggak ngoten. Nah, maka yang jenengan pilih adalah sapi sumonggo. Hanya saja namanya fikih, harus dijelaskan mana yang lebih utama. Maka yang lebih utama domba 1 daripada 1/7 sapi. Nah, lalu terkait dengan binatangnya, Allah menyebutkan di Quran surat Al-Hajj ayat 34, yaitu min bahimatil an'am. Bahimatil an'am itu disepakati ulama itu 3. 1 unta, 2 sapi, 3 kambing atau domba. Nah, unta tidak ada gantinya, artinya nek diganti kuda nggak bisa. Nek sapi bisa diganti kerbau. Nah, nek kambing itu segala macam agar jenisnya kambing atau domba boleh. Enten kambing gunung, kambing gurun, enten domba Garut, enten etawa, enten macam-macam monggo. Pokoknya agar jenenge wedhus itu satu-satunya wedhus yang nggak boleh. Napa coba? Niku wedhus balap. Nah itu nggak boleh. Jangan sekali-kali korban wedhus balap. Nggak boleh. Ya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang nggak boleh niku wedhus balap. Nah, niku terkait dengan keutamaannya. Nah, begitu dengan sudah niat, nomor pun setoran. Nah, maka per 1 Dzulhijjah sampai kurban dengan disembelih itu dengan tidak boleh potong kuku, potong rambut dan cabut-cabut bulu. Fala yaqudanna min su'rihi wala min adfarihi, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Sayan hatta yudhi, sampai disembelih kurbanmu itu. Nah, ditanyakan kepada Syekh Utsaimin bahwasanya kalau ada yang nekat potong rambut, mungkin rumongsone gondrong sithik apa teh ganteng dadi elek gitu, ben ganteng pas sholat Id gitu kan. Nah, niku terus akhirnya potong. Sah kurbannya? Beliau mengatakan na'am sah. Takunu maqbulah, insyaallah kurbannya itu diterima, walakinahu yakunu asiyan, tapi dia bermaksiat. Jadi niku mirip kayak orang perempuan piai setri yang umroh di WA. Umrohnya sah, tapi berangkatnya kapal mahram itu bernilai dosa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kemudian keluarganya kan tadi atas nama kepala keluarga dan anggota keluarganya, maka kalau anggota keluarganya apakah juga harus tidak potong rambut? Khilaf ulama, tapi saya mencoba fatwa dari Syekh Abdullah bin Bas rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya keluarga Shahibul Kurban tidak punya kewajiban untuk tidak cukur dan tidak potong rambut dan tidak cabut bulu. Artinya misal yang korban Pak Joko, gitu, maka Bu Joko mau potong rambut boleh, potong kuku boleh, menurut pendapat Syekh Abdul Aziz bin Bas. Lah nek panitiane pripun? Maka dijawab oleh Syekh Shalih Al Munajjid, kalau
panitianya nggak kurban, maka dia boleh potong rambut, potong kuku, dan cabut-cabut bulu. Tapi nek panitianya yo kurban, maka berarti dia nggak boleh potong-potong itu. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya, hewan kurban tidak boleh mengalami cacat dalam 4 hal. Yang pertama kata Nabi, la tajuzu fid duhaya, nggak boleh dalam kurban al-awra'u al-bayinu awra'uha, buta yang nyata buta. Matanya 2 dia punya 1 nggak boleh, matanya 2 1 katarak nggak boleh, matanya 2 tapi buat jalan nggak bisa, nabrak itu juga nggak boleh. Wal maridatu al-bayinu marduha, sakit yang nyata sakitnya. Kalau kambing itu kotorannya bunder, kok ini encer, maka itu tidak boleh. Begitu buang air keluar cacingnya tidak boleh. Sapinya merah itu tidak boleh. Napa boleh enten penyakit kuku dan kulit itu tidak boleh. Napa boleh kejang-kejang itu tidak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, wal arja'u al-bayinu dzarruha, binatang yang pincang nyata-nyata pincangnya, sikile papat kudune mlakukan jejeg kok mencolot itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir al-kasiratu alladziina tumki, kering mengkingking. Nah, artinya kalau kemudian dinasihati, ada yang bawa itu dengan nasihati. Nah, misal itu adalah jenengan yang dinasihati dengan terima itu sebagai nasihat yang baik. Karena kalau sembelih nggak akan bernilai kurban, hanya bernilai sembelihan. Maksudnya itu kadang ada yang protes, gue wedhus kering itu, ini betul asal di opor itu ungkaran dengan klaim gitu. Ini betul soal klaimnya pak, soal kurban pak. Jadi boten peh kering terus gampang enak klaim rasa ini boten. Itu soal kurban. Jadi harus diberikan yang terbaik. Makanya tadi Habil dan Qabil, si Qabil itu ya kurban dalam bentuk buah-buahan, tapi nggak diterima lah, wong sing dikasih bosok gitu kan. Makanya Bapak Ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala penunjukan ketakwaan ini yang perlu kita hadirkan. Kenapa orang nggak ada api yang nyawut? Coba ada api yang nyawut, insya Allah sih takoni kudus gede-gede sampai gede-gede. Nah, lalu terkait dengan usia, boleh ya? Terkait usia Nabi mengatakan latat bahu illa musinah, jangan bawa sembelih kecuali musinah. Musinah itu usia yang utuh, di mana orang Jawa menyebutnya poel, utuh untuk poel. Nah, poel tiap binatang ini beda-beda. Kalau itu kambing 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau itu sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau itu unta 4 tahun masuk tahun kelima. Nah, sehingga sebenarnya Pak Bu, ini tuh celah buat bisnis jadi. Ketika dengan tepang peternak muslim lah, buat ternak oke, misalnya produksi nanti 1000 atau mungkin sapi ini nanti ratusan. Dengan bisa berbisnis tanpa perlu ngarit. Ini orang cerdas itu menurut bahasa bisnis orang yang mempekerjakan orang pintar untuk menghasilkan uang untuk dirinya. Nah, maksudnya ini pun ini dari enten. Nah, dengan bisa nanti sarankan, dengan punya teman yang ternak oke, dengan sarankan, Mas atau nopo dengan nimbal ini misal Mas, engkau lahir wedhusmu, apa lahir sapimu. Kuwi ke ono kalung papan cilik ini gitu, terus ukiran tanggal lahir. Ning yo coba tak ganti. Nah, nek enten ngoten niku, saya yakin kaum muslim itu berbondong-bondong rebutan kambing atau sapi niku. Kenapa? Karena saat ini niku oke bakul sing penting payu. Padahal bakul yang muslim yang bener dia itu jualan mau pas kurban, berarti kan niatnya ben digo kurban orang. Maka dia itu harusnya punya kewajiban memastikan yang dijual itu ya cuman kambing sapi yang powel, tapi tidak. Mereka kemudian menyesuaikan dengan saiki urane kira-kira 3 yutonan. Nah, digoleki lah sing kira-kira mau nek dipengin ketemune 1 yuto. Nah, 1 yuto kalau itu sapi kacang sedeng usianya mapan. Nek 3 yuto ping 721 nek dibelikan sapi Bali atau sapi NTB masuk usianya. Tapi nek jenengan golek sapi metal, Pak. Pomo tenan entuk 1 yuto niku belum cukup usianya. Saestu gede ya, wong saya pernah itu dibelah blek ambruk bluk, datang orang yang ngerti umur dicenger ngeten iki, wah iki jeno. Nah, bacot digorok, aja dijual ya ora gelem bakule mesti. Pramila Bapak Ibu jenengan harus kemudian melihat ini sebagai peluang bisnis. Jadi jenengan tinggal golek sapa sing ngingu misal tepang teng kampung, teng desa, wah si fulan ngingu kandhani kan gawe kalung, cara menungso niku aktene ngono. Nek dipesen maksudnya bolak-balik terus dibolak-balik gitu kan. Rumayahe terus diganti kan itu mboten asal ya. Nah, sehingga ada kasus real, bahkan saya menemani orangnya, kasihan banget. Ada seorang bapak, dia petani, tukang macul berarti.
Terus kemudian dia juga peternak tukang ngarit. Dan kebetulan tidak sekolah. Ya sekolah mungkin level-level SMA ke bawah gitu. Nah, karena dia sudah makan asam garam untuk ngopeni kewan ini, tentu dia ngerti banget tentang perpoelan ini loh. Nah, maka di masjid beliau itu beliau diamanai. Jadi senajan usianya udah sepuh, diamanai kalau sing nom-nom. Dalam takmir ini ku biaya kampus yang mungkin gelar gitu dokter atau profesor mungkin itu. Nah, lain profesornya pertanian, jadi bukan profesor bidang agama. Diamanai lah bapak-bapak niku. Pak, ini patus sapi soalnya pengalaman. Waktu niku iuran niku nek kambing itu 1,5. Nah, kejelekan kita iuran sapi niku delok perpedus tambah 500. Akhirnya sapi ini niku namung 2 juta. Nah, 2 juta ping itu tamunya 14. Nah, Pak ini ngerti banget tentang sapi sing poel. Terus belalang boleh mepet dino. Nah, pergilah ke pasar Bekonan, pasar sapi Bekonan. Tentu ini mboten enten rego 14 itu sing poel. Nah, Pak ini dengan keluguannya, dengan kepolosannya, lirik orang-orang LDI, lirik orang-orang MTA. Kok mereka nonton sapi wedok? Nek wedok kan lebih murah. Nah, logika dia, boleh sing lanang poel kae, nek tak kok sing wedok, itu kok sing wedok, Pak. Digawa ke masjid, mboten enten sing milike, terus dibelah yo ora sing nyeneni, dilalah ning enten janine yo mboten enten sing nesu. Ning berapat ajeng penutupan panitia malah dibahas. Sing bahas ini kok sing kuliah dhuwur ngomong nek sampai betina itu enggak sah tanpa menyebutkan dalil, tanpa menyebutkan referensi. Akhirnya bapak sing tukang macul dan tukang ngarit niku wau nyedaki kula, ndak dinoni. Mas dalu tulung. Napa Pak? Kan ini rapat disebutnya nek sapi sing dibelah enggak sah to, Mas. Terus aku kan sing goleki. Berarti kan aku kudu tanggung jawab joli Mas yo. Ngoten iki penggalian jenengan. Lah iya toh aku kudu tanggung jawab, aku mau nek ditakini akhirat nggih pun. Terus pripun maksud jenengan? Tulung bolehno Mas kita. Iku nek enek kitab sing menyatakan beneran enggak sah, karena nek apa yang disampaikan enggak sah ngono wae. Nah, tolong carikan, nanti nek ada kitabnya, ada dalilnya, atau mungkin ada fatwa ulamanya. Bismillah, saya tak ketut ke iku nek emang kaito. Artinya nek dan rapat itu aku cek romplong ngoten. Tolong bolehno argumen sing membuat aku plong nek memang kaito, tak celengane, tak tukokne, tak ijogane. Bismillah, insyaallah aku iso. Padahal ya itu penting niku mboten enten sing korban sapi siji utuh mboten enten tetep tetep patungan termasuk Pak niku nggih patungan. Ngoten nggih, nggih kula goleki. Kula goleki Pak, kitab 1 nak 6, 2 nak 6, 3 nak 6 sampai akhirnya ketemu kitab kecil, kutek. Kecil sampai ngene iki. Karya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tapi beliau juga enggak nyebut dalil, cuma mengatakan sapi betina atau kambing betina itu boleh tetap. Tapi saya berjaga-jaga lagi kita ulama mesti ya sampai pada level kata-kata itu mesti juga ngawur gitu loh, ketimbang yang tadi itu gitu kan yang profesor pertanian. Jadi saya lebih mantap yang ini. Niki kita perlu butuh kita Pak ini. Niki kalau pada setel niki boleh butuh kepanggil, niki butuh kepanggil. Yang tadi sing niki. Nah yo siki apa masa aku ngene iki, wong yo tok ngene-ngene ra enek. Nah terus niki pripun? Ya saya aku njaluk tolong meneh. Maksudnya pripun? Ini Mas, kan aku wong macul wong aneh. Omonganku yo karo-karo dirungokke to. Aku dalam tulung kuwi kiai-kiai saka ketua takmir pembinane sekretaris bendahara Paranono sampai no iki lho Mas. Nek aku duwe argumen iki lho. Oh nggih, ngoten nggih. Kok kula kowe kan sekolah aku ora. Waktu niku kula SJW ora lulus. Nah, ini Bang, aku yang penting kowe. Jadi kalau parane satu-satu Pak. Kalau jelaskan itu, kalau tujuh kitabnya, termasuk karena kitabnya kecil cuma 5.000-an waktu itu kalau nggak salah, kalau belikan juga kalau tinggal ini. Nah, bariku rapat melek, rapat bahas betul korban. Nah, salah satu takmirin itu kemudian mengatakan, kalau kemarin ada yang mengatakan, saya mengatakan korban itu, tapi betina tidak boleh, tidak ada ya saya ngomong gitu. Padahal kalau dari budak waktu itu, tadi orang budak. Artinya, kalau benar-benar dengar dia itu mengatakan begitu dan si bapak ini pun juga benar-benar kemudian mendatangi saya dan mengatakan tolong boleh no, karena saya sudah dikatakan tidak sah tadi. Nah sebenarnya itu sah apa enggak? Nah ini penting. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hukum terkait kurban sama akikoh itu sama. Semua ketentuan dalam kurban bisa dipakai di akikoh, semua ketentuan pada akikoh bisa dipakai di kurban. Yang membedakan dua ibadah ini cuma niatannya. Nek akikoh karena ada yang lahir, nek kemudian kurban karena memang tanggal kurban itu di 10 Dzulhijjah. Maka
dalam bab kurban memang tidak ada penjelasan tentang betina atau jantan, tapi dalam bab akikoh disebutkan dari Ummu Kursin radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, anil gulami syatani, untuk anak laki-laki dikurbankan atau disembelihkan akikoh 2 domba, wa anil jariyati syatun, dan untuk anak perempuan itu 1, la yadurukum dzukuran kanu au inasan, tidak apa-apa itu binatangnya jantan maupun betina. Sehingga nek misal iurane mepet dibelikan yang jantan gede tidak dapat, dengan terus ada alternatif betina itu tidak apa-apa. Nah nek dibeli untuk anak yang lebih mas, maka dalam fikih disebutkan sembelihan induknya berlaku buat anaknya. Jadi anak ini pun malah gendang langsung dibeleni, malah dibuli, malah sedep gitu kan. Nah nek anak yang urip obah malah melayu sisan gitu kan, nah ini dicekel sih dibeleh. Tapi kan nek sing anake urip janine tapi tidak bisa kemana-mana, nah itu bisa langsung dipotong dibeleni. Kok pilih ini dulu pembukaannya. Ada yang mau ngobrol? Tidak ada. Ya monggo Bobo.